Alhamdulillah, mudah-mudahan semua bacaan kita, doa kita, kalimat thayyibah yang kita baca, mudah-mudahan Allah ganti semuanya dengan kebaikan di sisinya, dengan tentu kebaikan yang Allah janjikan baik dunia maupun akhirat kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup mungkin sedikit nasihat ya. Jadi menurut para ulama kita, guru-guru kita, bahwa Al-Quran itu tidak semata kalimat-kalimat kosong ya, yang dia baru bermakna ketika sudah dalam bentuk kalimat yang bisa dipahami. Tapi Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf yang punya ruh, katanya, punya nyawa ya, ruh ya. Sehingga ketika huruf itu tersusun dalam satu kalimat, satu kata, satu kalimat, satu ayat, satu surah, itulah menjadi mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an ya secara umum maupun secara khusus ayat-ayat tertentu atau surat tertentu menjadi syifa ya, menjadi obat. Maka ada satu riset bahwa bacaan Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan penyakit yang kronis. Ada penyakit kanker ya, penyakit jantung dan seterusnya ya. Tentu bacaan-bacaan itu menyentuhnya tidak hanya semata fisik kita, tapi lebih dalam berarti itu jiwa kita atau kalbu kita atau hati kita. Karena kesehatan hati itu tentu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita ya. Maka Quran itu menyatakan diri sebagai syifaul lima fis sudur. Jadi obat bagi apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita. Jadi kalau hati kita sehat, insya Allah penyakit-penyakit jasmani kita juga akan dengan sendiri sembuh ya, secara perlahan ya. Sudah sakit fisiknya tapi jiwanya nggak sehat lagi, sakit juga itu tambah terpuruk Pak ya. Tapi minimal ketika jiwa kita sehat, sekalipun sakit kita masih bisa sabar ya. Karena tidak sedikit Pak orang sakit itu jadinya jiwanya juga sakit gitu ya, sehingga seperti tidak ada harapan ya, melihat dunia sangat berat sekali ya. Nah, tapi kalau jiwa kita sehat, sekalipun Allah uji dengan sakit, insya Allah kita akan tetap sabar ya. Sehingga dengan sabar itulah kebaikan dan kebaikan juga Allah tetap akan kucurkan kepada kita. Maka ketika membaca Al-Quran ya, penting ya buat kita, saat kita membaca Quran, yang kita baca itu kalam Allah. Saat yang bersamaan kita sedang menyambung jiwa kita dengan yang punya kalam, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika membaca Quran sebenarnya itu satu situasi yang sangat sangat sir Pak, sangat rahasia sebenarnya. Yang tahu hakikat khusyuk enggaknya itu kita masing-masing ya. Sekalipun berjamaah ini ya, yang tahu khusyuknya kita dengan apa yang kita baca, sambung enggaknya dengan apa yang kita tuju itu ya kita sendiri ya. Maka sejauh itulah ya, mungkin kalau semakin kuat ya bacaan kita, hati kita ya, hadir hati kita dengan bacaan itu, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu pengaruh dalam jiwa kita juga akan berbeda ya. Nah, mungkin itu kira-kira, dan mudah-mudahan hari demi hari kualitas bacaan kita bertambah baik. Tidak hanya kualitas bacaan, tapi athar ya, pengaruh bacaan itu sendiri terhadap jiwa kita, terhadap amalan kita, terhadap kehidupan kita dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja, kita tutup dengan bacaan doa sendiri Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana
hujjata ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.